ganti balik lagi bergabung sayangan Anda, apalagi kalau bukan nih kalau kita apa tuh. Saya sakit, dia sakit, semua sakit. Jadi corona, bukan corona sih, demam. Udah pasti karena lagi musim buah juga, udah gitu. Lagi hujan, panas hujan, panas hujan, panas jadinya. Jadi tetap saja kan gue berita tentang apa ya, tolong pakai masker. Oh iya. Kamu semakin kurus kayaknya ya. Kamu tegak aja sulit ya. Iya kan, kamu kan? Iya kan, kurus kan? Kamu ngerasa kerja? Ini ular pinggangnya udah. Iyalah kan mbak menyusut dulu ya. Kita doakan semoga Gaya Kentung sehat selalu. Sebentar lagi dia cuti untuk mempersiapkan akad nikah. Tapi nggak tahu siapa jodohnya. Kurusnya loh, sumpah. Segmen pertama ini ada berita dari Flower. Untuk ngomong aja aku sulit. Dari Flower, dari Bungo ya, dari negara berpower. Kita ada bandar narkoba yang tewas ditembak mati. Ini dia beritanya. Kanti-kanti kali iko Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo membekuk dua pengedar narkoba bernama Deka dan Faisal serta sekok bandar besar bernama Eki. Sang bandar besar diberi tindakan tegas hingga tewas di tempat saat ditangkap di Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Kamis 5 Maret 2020. Kapolres Bungo AKBP Trisaksono Puspo Aji saat dikonfirmasi mengatakan penangkapan ketiga pelaku penyalahgunaan narkoba iko dalam rangka operasi Antik Siginjai. Eki Bandar Sabo terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan kepada polisi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Pelaku juga berusaha kabur hingga dilakukan tindakan tegas dengan penembakan. Tersangka Eki menghembuskan napas terakhir saat dilarikan ke Rumah Sakit Haji Hanapi Muaro Bungo. Dikatakan Kapolres setelah dilakukan penangkapan, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka pengedar narkoba atas nama Deka. Kemudian dikembangkan dan ditangkap lagi seekor tersangka bernama Faisal. Kedua pengedar iko ditangkap di daerah Pulau Jelmu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 3 gram sabu, timbangan, alat hisap sabu, pisau, serta parang yang dilakukan untuk perlawanan. Melaksanakan operasi Antik Siginjai tahun 2020, kita pada sore tadi mengamankan satu orang pengguna narkoba ya atas nama Deka. Kemudian kita kembangkan, kita tangkap lagi atas nama FT. Kita juga dapat alat bukti ya, berupa sabu-sabu, kemudian alat hisap. Kemudian kita kembangkan lagi ke bandar besarnya ya, kemudian kita telusuri. Akhirnya kita temukan bandar besar ini di salah satu pondok di daerah Pulau Jemu. Jadi kemudian kita lakukan penggerbekan, sempat kita berikan tembakan peringatan karena ada salah satu dari bandar tersebut yang melakukan perlawanan, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Demikian. Untuk TKP Pak? Untuk TKP yang pertama di Rantau Ikil ya, kemudian yang kedua di pondok di
Jemu ya. Barang bukti berapa? Barang bukti yang pertama kita temukan 1 gram, ya, kemudian berikut alat hisap sabu-sabu, kemudian di tempat bandar karena tadi sempat ada yang melarikan diri dan ada yang Ilham ngabari untuk Jack TV. Memang seharusnya dan wajib kudu harus menembak mati dari benda berbahaya. Ini pakai dia melawan pakai parang. Waduh, mati kamu. Habislah kau dimakan cacing. Masih ganti-ganti itu masih kan. Jangan dituruti ya, dan untuk masyarakat juga harus waspada dari penyalahgunaan narkoba. Lanjut ke berita kedua. Berita kedua kita ke Full River ya. Full River. Benar. Jadi ini sampah domestik yang menjadi pencemaran sungai Batang Merawo. Ini ada sungai yang melintasi kota Sungai penuh dan itu banyak banget sampah-sampah plastik. Ya, kalau mau tahu gimana, ini dia. Nah, kanti-kanti kita beralih ke berita selanjutnya. Meski masih dalam batas aman, air sungai Batang Merawo saat ini memprihatinkan. Kualitas terus mengalami penurunan akibat pembuangan sampah ke dalam sungai. Selain pembuangan sampah secara sembarangan, pencemaran sungai Batang Merawo juga berasal dari pembuangan limbah domestik rumah tangga MCK yang langsung ke badan sungai. Pencemaran juga berasal dari kandang ternak peliharaan yang berada di sepanjang sungai, di mana pembuangan kotoran ternak dilakukan langsung ke sungai. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Sri Rahayu Ningsi menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain kepada mutu air, sampah turut berdampak pada keberlangsungan ekosistem yang ada di sepanjang sungai Batang Merawo, hingga dapat menyebabkan dampak banjir. Nah, ganti-ganti, marilah bersama kita jaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan ingat ganti-ganti, sungai itu bukanlah tempat sampah, oke? Jadi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sepadan, baik itu di bantaran sungai, seharusnya tidak memanfaatkan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah. Yang pertama, untuk limbah domestik rumah tangganya itu lebih baik dibuat kayak penampungan, jangan langsung pipa buangan dari limbah cairnya itu langsung masuk ke badan air, sehingga itu mempengaruhi dari kualitas air sungai itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sungai Batang Merawo itu kan merupakan sungai utama, khususnya bagi kota Sungai Penuh itu kan merupakan sumber air baku utama untuk air minum dari PDAM. Jadi sebaiknya kan kita harus menjaga, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu kan. Soalnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada dilakukan dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak ikut menjaga kelestarian sungai itu sendiri, suatu saat kita akan mengalami krisis air. Kita tidak mempunyai air baku untuk persediaan air minum, baik untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kami sangat mengharapkan gitu kan, partisipasi masyarakat itu untuk menjaga sungai kita, karena kalau kita tidak menjaga, otomatis dengan kondisi air sungai tercemar, nanti kita kan masyarakat generasi yang akan datang itu akan mengkonsumsi, memanfaatkan sumber air yang tercemar, karena kita sumber air baku. Pendri ngabari untuk Jack TV. Sudah balik lagi di program saya, kalau bukan di berita apa-apa, langsung dari Sungai Penuh juga. Ini ada Masih dari Sungai Batang Merawo tercemar kualitas air pun sungai menurun. air turun. Nah, ini jadi
akibat tadi pencemaran yang sangat masif dilakukan oleh masyarakat di sekitar Sungai Batang Merauke, akhirnya kualitas airnya sangat menurun. Apalagi sebenarnya untuk PDAM di Sungai Pedu dan Kerinci juga berasalnya dari Sungai Batang Merauke. Ini lebih derajat. Sungai Batang Merauke yang merupakan salah satu sumber air baku PDAM juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi persawahan. Namun beberapa tahun terakhir kondisi air Sungai Batang Merauke mulai memprihatinkan. Dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh menunjukkan kualitas air Sungai Batang Merauke terus mengalami penurunan mutu atau tercemar. Hal tersebut setelah dilakukan pengujian sebanyak 3 kali pada April, September, dan Oktober tahun 2019 yang menunjukkan air Sungai Batang Merauke terkena pencemaran ringan 1,65%. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Sri Rahayu Ningsi, mengatakan meski saat itu kualitas air Sungai Batang Merauke masih dalam kondisi aman, namun kondisi pencemaran itu terus berlanjut dan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan ekosistem sungai. Terlebih pada saat musim kemarau, tingkat pencemaran akan semakin tinggi. Jadi berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi kami dalam selama tahun 2019 tuh telah melakukan 3 kali pemantauan. Yang pertama itu di bulan April, kemudian September sama Oktober. Jadi kalau untuk status mutu air Sungai Batang Merauke pada bulan April itu dalam kondisinya tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran kan 1,56. Kemudian untuk hasil pemantauan di bulan September itu kondisi Sungai Batang Merauke itu memenuhi nilai standar baku mutu air sungai kelas 2 PP 82 tahun 2001. Kemudian pada bulan Oktober kami juga melakukan pemantauan, jadi dengan kualitas status mutu air Sungai Batang Merauke itu tercemar ringan. Jadi terjadinya peningkatan dari bulan September ke bulan Oktober. Hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi kita itu saat itu masih kemarau panjang. Pendri ngabari untuk Jack TV. Kan Sebenarnya banyak tempat-tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah di. Tapi pengolahannya nggak ada. Lebih lanjutnya sampahnya diapain gitu kan? Apalagi sampah plastik itu kan sebenarnya susah banget untuk hancur, melebur. Setelah semoga masyarakat juga lebih care tentang kelestarian dan lingkungannya di sekitar. Dan untuk masyarakat juga jangan terlampau banyak menggunakan makanan yang kemasan ya. Tinggalkan kita di berita keempat, ada positif narkoba 2 pemuda diringkus polisi di Kota Jambi. Ini aja kita nyalakan. Ganti-ganti berita selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Kamis malam kembali menggelar razia anti narkoba Siginjai 2020. Polisi mendatangi sejumlah tempat karaoke di Kota Jambi. Razia dimulai di karaoke Asanti di kawasan Jelotong. Sekok persekok pemandu karaoke dilakukan pemeriksaan narkoba. Namun razia di lokasi itu diduga bocor karena tempat karaoke tersebut sepi pengunjung. Di lokasi lain yakni karaoke Rosnandau, polisi mendapati sekok pemuda yang diduga mengkonsumsi ganja. Jantan tersebut sempat menolak bahwa telah mengkonsumsi narkoba. Namun saat dilakukan tes urin, hasilnya dinyatakan positif menggunakan narkoba.
Jantan tersebut akhirnya tidak berkutik dan langsung diangkut petugas kepolisian. Di tempat lain, polisi juga mengamankan 2 orang pemuda di karaoke Pisok. Seekor di antaranya pemuda tersebut dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sementara seekor jantan lainnya diamankan karena tidak bisa buang air kecil saat diminta tes urin. Pemuda tersebut akan dites urin di Mapolda Jambi. Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan ke karaoke Hawaii dan Hangout. Namun dari pemeriksaan tersebut, polisi tidak mendapati adanya pengunjung yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sehingga dalam razia Iko, polisi hanya mengamankan 3 orang pemuda diduga pengguna narkoba. 3 bungkus hari semalam loh, Pak. Negatif. Silakan lah, kalau Bapak mau apa saya silakan, proses saya silakan. Saya tidak pernah pakai barang narkoba. Coba, enggak positif apa? Mas ganja. Tadi kan siapa tuh? Saya, Bu. Saya tidak pernah pakai Bu barang kayak gitu. Tapi coba lihat. Enggak, sekarang Mas, Urinnya. memang urinnya positif, kan tahu tuh positifnya apa. Iya, abang makan apa, minum obat batuk apa, bisa juga. Tidak ada, aku tadi minum itu, yang jeruk kuning itu nah. Saya putih ada minum aku. Kan nanti nampak di situ sebagai jenis apa. Saya kan pernah juga kemarin ada tes. Saya kalau di mobil, saya tidak pernah Pak pakai narkoba. Seumur hidup saya tidak pernah. Alkohol pun tidak pernah. Sulaiman, Bina kok. Sehari. Kegiatan operasi malam ini sudah masuk hari Jumat ya, tanggal 6 Maret 2020. Dimulai dari jam 00 lewat 10 menit dengan target operasi tempat hiburan yang ada di Kota Jambi. Kemudian terjaring 2 tersangka pengguna dari 2 tempat yang berbeda. Yang pertama dari Cafe Rosinandau, yaitu di Kebun Mendil, dengan tersangka pecandu atas nama Sulaiman, umur 39 tahun, pekerjaannya supir, alamat kenal Sitin. Kemudian yang kedua dari karaoke Visop, yang alamat itu Jalan Halim Perdana Kusuma dekat Koni. Asal Patahangi, ngabari untuk Jack TV. Lagi di program saya Anda di kali ini ada berita dari kasus korupsi pembangunan asrama haji. Penasihat hukum sebut tuntutan jaksa terhadap Bambang keliru. Nah, ini untuk kebijakannya di beritanya. Ganti-ganti info bedentum selanjutnya, yaitu Dr. Bambang. Salah seekor terdakwa kasus dugaan korupsi proyek asrama haji menyampaikan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam dupliknya, terdakwa Bambang yang didakwa sebagai pemodal proyek asrama haji Iko keberatan dengan tuntutan jaksa. Duplik disampaikan Tiopan Tarigan selaku melalui penasehat hukum terdakwa. Penasehat hukum menyebut terdakwa sejatinya tidak terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Tidak ada niat terdakwa menyebabkan adanya kerugian negara. Dr. Bambang dinilai tidak ada kewenangan seperti PT GKN dalam pembangunan asrama tersebut. Tiopan juga menilai tidak menanggapi unsur setiap orang seperti yang disampaikan terdakwa saat pledoi, sehingga ia menilai jaksa mengakui kesalahannya. Terdakwa hanya berperan sebagai pemberi duit pinjaman kepada Johan Arifin Mubah. Diketahui Dr. Bambang yang diduga sebagai pemodal proyek dituntut paling tinggi dari 6 terdakwa lainnya. Bambang diganjar hukuman 9 tahun dan 6 bulan penjara. Selain kurungan badan, jaksa juga memberikan denda Bambang 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta duit pengganti kerugian negara sejumlah 7,5 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Kami menyampaikan kejadian di ruang persidangan di mana saksi Trisakti melalui kuasanya mengaku meminta uang sejumlah tertentu kepada terdakwa dan melalui salah satu dari penasihat hukum terdakwa. Kalau tidak bersedia memberikan uang tersebut, dia hanya akan memberikan keterangan bahwa
Asal Patahangi ngabari untuk Jack TV. Ini Dokter kasusnya Bambang ini siapa? ini nggak tahu ya. Ini Dokter Bambang Marsudi Raharja. Sebenarnya untuk kasus ini sudah cukup lama dan disadari juga oleh masyarakat bahwasanya asrama haji Provinsi Jambi yang dicanangkan menjadi menjadi ikon juga lah untuk asrama haji dan juga menjadi fasilitas utama dari jamaah. Untuk jamaah ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tuh. Lanjut ke berita kedua di segmen ini, ada pulang umroh jemaah Kerinci terjangkit MERS. Kanti-kanti info viral selanjutnya mengenai virus corona. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi belum lama iko kedatangan seorang pasien yang baru pulang dari umroh dan diduga terjangkit virus corona. Pasien pulang umroh langsung ke Kabupaten Kerinci dan langsung dirujuk ke RSUD Raden Matahir dari Rumah Sakit Maijen Haji Ahmad Talib Kerinci. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, Dr. Peri Kusnadi mengatakan, pasien tersebut telah dipulangkan 2 hari yang lalu ke Kabupaten Kerinci karena negatif corona. Peri membenarkan pasien tersebut sempat mendapatkan perawatan intensif di ruangan isolasi selama 3 hari. Setelah dilakukan pengecekan, pasien tersebut dinyatakan negatif corona dan dinyatakan terjangkit virus MERS. Pasien asal Kabupaten Kerinci saat itu dalam kondisi sehat dan telah dipulangkan ke Kabupaten Kerinci. Ada gitu ini, nggak ada begitu penularan itu nggak gitu cepat. sama kayak macam Sama batuk dengan pilek yang kemarin gitu. yang dari Prabu Muli ke bahkan Modusin itu masih Berapa hari dia di rumah sakitnya? 3 hari. 3 hari. Ya. Isolasi juga kan, Bang? Isolasi. Tapi bukan yang isolasi yang tadi. Oh, Yang di sini ya. Oh, berarti sempat terduga ya. Ya kan patut lah kita tambah hati-hati. Dirawatnya di Kerinci sini, Bang. Di sini ada. Dia dilarikan rumah sakit. Dari Kerinci kan ya? Yang umroh ini. Dari umroh juga. Umroh. Oh, berarti sempat balik ke Kerinci dulu baru dilarikan ke sini. Ya, jelas barusan pulang kok 2 hari. Barusan pulang. Udah sehat, sudah. Dinyatakan sehat. Ada beberapa baju yang kita ajukan untuk pelindung itu, baju pelindung itu Untuk perawat. Ya, makanya kan sekarang kalau yang sekarang kan sih masih ada. Lipa Patria ngabari untuk Jack TV. Nah, ini dia kita Di segmen terakhir ada berita dari DPRD Provinsi Jambi gelar sidak ke RSUD. RSUD Kabupaten Matahir tidak memiliki alat pelindung diri hadapi virus corona. Ini dia berita. Senin pagi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Chandra mendadak melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Tinjauan Rocky Iko untuk mengecek langkah kesiapan rumah sakit berplat merah tersebut dalam menangani pasien yang terjangkit virus corona, di mana seorang jamaah suspek corona, namun jemaah tersebut sudah dipulangkan ke Kabupaten Kerinci karena dinyatakan negatif corona dan hanya menderita MERS. Namun dari tinjauan politisi muda Partai Gerindra Iko justru menemukan sejumlah masalah di Rumah Sakit Raden Matahir. Salah satunya ketidaksiapan Rumah Sakit Plat Merah dalam menangani virus corona. Kepada Jack TV, Rocky mengatakan Rumah Sakit Raden Matahir memiliki 3 ruangan berisi 6 tempat tidur yang akan disiapkan untuk menampung pasien virus corona. Namun disayangkan pihak rumah sakit justru belum dilengkapi alat pelindung diri untuk menangani pasien yang terjangkit. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Raden Matahir Dr. Peri Kusnadi mengakui jika pihaknya belum memiliki alat pelindung diri. Peri menjelaskan alat pelindung diri tersebut berharga 1,3 juta rupiah per item. Pihak rumah sakit akan segera meminta item tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
Kita dari DPRD menyambut baik sikap tanggap dari Pak Gubernur Provinsi Jambi yang mana sudah menaikkan status siaga kepada status siaga corona ya. Hal ini juga sebenarnya harus ditangkap dengan cepat oleh OPD-OPD terkait supaya bisa melaksanakan fungsinya masing-masing terhadap status siaga ini. Di sini kami melakukan fungsi pengawasan di mana kita sedang melihat ruang isolasi terkait korban dampak corona, korban penyakit corona. Di sini kita lihat udah siapin tempatnya. Ya mudah-mudahan kalau untuk ini kan ada mekanisme kan ada 3 orang itu bisa dia dalam pengawasan, kemudian bisa terduga, yang kemudian bisa tersangka. Kalau dia dalam pengawasan itu kan nanti kan dia diawasin di rumah. Kalau nanti statusnya naik menjadi terduga, kita awasin di isolasi biasa. Kalau tersangka baru di ruang isolasi untuk yang COVID-19. Berapa ruangan yang disiapkan untuk isolasi? Bagusnya tanya ke ini aja lah, ke Korupmas aja lah. Kan direkturnya Pak. Tapi ini Pak tahu ini ruang isolasi Pak ya? Iya. Yang di NH di situ tidak digunakan Pak. Isolasi juga itu saya terduga. Oh, untuk terduga. Ya, jadi kalau misalnya demam kita di sana dulu. Nanti kalau misalnya setelah pemeriksaan ternyata ada komplikasi-komplikasi lain mengarah ke COVID-19 itu tersangka nanti di ruangan pindah. Ripa Patria, ngabari untuk Cek TV. Nah, ini sebenarnya virus corona tuh sudah dari bulan Januari. Sudah gitu sampai di Indonesia sendiri baru awal Maret. Iya. Ada ya, udah gitu. Sebenarnya untuk di setiap daerah atau fasilitas airport dan segala macamnya itu sudah pasti disediakan. Tapi mungkin di Raden Malaya sendiri belum. Katanya akan dibangun juga ruang isolasi. Sudah ada ya. Jadi terima kasih kan kalian sudah menyaksikan Iko Berita Tapapo. Kami akan kembali minggu depan. Jadi terima kasih. Follow Instagram dan YouTube kita aja ya. Follow Instagram kita berdua. Terima kasih kan nanti. Kata saya Pak Andika. Saya Rocky Gerung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.